Syahrullah, bulannya Allah. Bulan apa itu juga? Syahrul Hilal, Syahrul Quran, Syahrul Maghfirah, Syahrul Sabar, Syahrul Siyam, apa lagi? Syahrul Rahmah, Syahrul Tarbiyah, bulannya pendidikan, Syahrul Jud, bulannya penuh dengan perkawanan. Kita bahas itu satu. Kalau kita bahas mengenai Ramadan, hari-hari kita baca, satu kalian hari makan baca, kita diwajibkan untuk berpuasa, sebenarnya diwajibkan atas amaran sebelum kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kita bahas juga takwa itu apa aja sih dalam praktiknya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 193, Allah Subhanahu wa taala berfirman, diwajibkan atas berpuasa sebagaimana diwajibkan atas seorang sebelum Allah Setiap puasa ini teman-teman semua, masya Allah, kita diberkati Allah Subhanahu wa taala untuk puasa itu juga adalah untuk menjadi orang-orang bertakwa. Takwa adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya puasa sifatnya adalah teman-teman semua. Kenapa puasa dikatakan pertama? Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa puasa ini sangat perlu dibandingkan dengan amalan-amalan lainnya? Karena puasa ini sangat dekat dengan yang namanya keikhlasan. Dan biasanya orang-orang yang puasa adalah orang-orang yang cenderung gak mau melakukan maksiat. Contoh, teman-teman dalam keadaan sendiri sekalipun teman-teman akan makan minum gak di siang hari? Ya kan? Padahal ada orang kok tetap dilanjutkan ibadah puasanya kan? Teman-teman dalam keadaan sendiri sekalipun ada kesempatan untuk berbuat maksiat misalnya ada bauan-bauan tertentu, biasanya teman-teman gak mau melihat. Kenapa? Karena puasa, ya kan? Padahal gak ada orang yang ikut. Atau misalnya orang masak apapun, tapi puasa membentengi teman-teman semua. Puasa tidak berisai dengan kita semua. Teman-teman lagi puasa, tiba-tiba ada orang baca buka. Tapi pasti ingat kita sedang lagi puasa, gak mau terlibat dalam hal-hal yang gak ada manfaatnya, ya kan? Maka dahsyatnya puasa mengecilkan aliran darah. Sementara syaitan itu masuk ke dalam darah. Jadi kita malas biasanya berbuat maksiat pada saat kita lagi berpuasa. Puasa membuat kita menuju kepada derajat takwa sebetulnya. Dan puasa membuat kita cenderung kepada keikhlasan. Kalau bulan-bulan lain misalnya, puasa itu ibadah yang hanya diketahui orang-orang dan Allah SWT saja. Oleh karena itu, saking luar biasanya puasa, maka Allah katakan puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri yang membalasnya. Semua kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan 10 sampai 17 kali lipat, tapi tidak ada puasa. Puasa pahalanya unlimited. Puasa juga bukan kaitannya dengan sabar, ya kan? Namanya puasa, sabar, menahan, tidak makan dan tidak minum, dan sabar itu adalah menahan atau badan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar disuruh dikatakan sabar itu adalah pahala yang bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi itu sudah
Coba tunjukkan yang hadap. Coba tunjukkan. Masya Allah, Masya Allah. Yang belum hadap, tunjukkan ya. Banyak ya. Ada yang tidak mau hadap kalau ini. Berarti sebelum mau pergi ke Afrika ya. Jadi kamu di mana Bu? Di rumah. Ketika di masjid rencanakan dengan nikah, kalau nggak bisa soalnya di masjid malah di masjid yang banyak nggak bisa berbuat dengan di masjid. Supaya kita bisa melakukannya. Karena syarat adalah syarat doa. Dalam surah bersama yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان yaitu beberapa hari tertentu maka akan sebagian dari kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa bulan Ramadan adalah bulan yang menghilangkan karena makan sekali untuk bagi manusia penjelasan mengenai bentuk ini berbeda. oke, jadi pada sudah baca surah Al-Baqarah 185 yang menerangkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW berkata setiap malam di bulan suci Ramadan bersama dengan malaikat Jibril. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan diperintahkan untuk kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Apa sih fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita yang sekalian? Al-Quran sebagai petunjuk antara yang hak dan yang batil. Al-Quran bersih sebagai apa lagi semua? Sebagai obat, benar kan? Asyifa dia obat untuk apa? Hati. Obat untuk badan bisa? Bisa. Obat untuk dari sihir, melindungi dari sihir bisa? Bisa. Bisa banget. Coba kita baca bareng-bareng surah Al-Falaq. Teman-teman kalau baca pikir pada depan kan biasanya teman-teman baca surah Al-Falaq, ya kan? Salah satunya ini adalah ayat perlindungan. Ini menunjukkan Al-Quran ini adalah syifa yang obat untuk hati yang mudah mulai dari sendiri ya dari apa sebenarnya itu suami wassalam Allah. Kalau tidak apa-apa Al-Quran beriman itu biasanya minta Allah sama Allah dan bersama dari sholat. Dan kemudian berikutnya adalah obat dari badan yang sakit. Kalau badan kita sakit maka doa antara lain Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Nas, Al-Usar tubuh kita yang sakit. Juga untuk dari sihir, makanya diajarkan baca mungkin pagi petang supaya Allah melindungi kita. Kita baca terus surah Al-Falaq dan surah perlindungan, jangan sampai nggak baca setiap pagi dan malam. Karena ketika Rasulullah SAW sihir, ibu percaya sihir? Rasulullah pernah sihir. Rasulullah lantas mengajarkan kalau mau selamat dari sihir, beberapa di antara baca surah Al-Nas dan surah Al-Falaq. Silakan saya baca surah Al-Falaq. Ya, yang berkata nanti kita lihat artinya bahwa dahsyatnya surah ini menjadi surah perlindungan untuk kita. Jadi kita nggak bisa baca Quran setiap hari karena Quran tidak hanya menjadi petunjuk tapi juga obat. Apa yang dirijan? Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu seluruh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan dan dari kejahatan malam apabila telah berdiri. Biasanya kejahatan sehari itu di malam hari. Di malam hari. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan para penyihir dan kejahatan dari orang-orang yang menduduki. Teman-teman semua ternyata
Allah yang Allah ini hati yang mudah bulanan, hati yang sedih, hati yang penuh amarah, hati yang tidak tenang. Maka dengan Al-Quran, saya baca dulu surah Al-Anfal ayat 2. Kemarin baca Al-Anfal ayat 2. Nah, pelan-pelan baca dulu ya, atau pengen baca? Kalian baca? Bukan baca? Nah, kalian baca? Oke. Silakan kalian baca dari buat kalian ini. Coba kalian baca. Ini surah Al-Anfal ayat 2. Kemudian ciri-ciri orang-orang beriman. Ketika dibacakan Al-Quran, kita cek apakah kita seperti ini atau tidak. Karena orang-orang yang beriman beda dengan orang-orang di luar sana. Kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Ini dahsyatnya Al-Quran. Ya kalian kita baca bareng-bareng. Silakan kalian kalau saya kesalahan kita ulang sama ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت صدورهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Masya Allah, teman-teman ingat dalam surah Al-Anfal dikatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina yadhkurullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 2? Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah ketika mereka disebutkan nama Allah, maka gemetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah kuat keimanannya dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi dalam surah Al-Anfal ayat 2 dikatakan kalau orang-orang beriman ayat-ayat dibacain itu bergetar hatinya, merasa sesuatu di hatinya, berasap kepada hatinya. Maka akan jadikan bulan suci Allah syahrul tilawah, syahrul Quran, bulan di mana kita meninggalkan banyak baca Quran. Baik, ibu sekalian, bulan suci Ramadan juga dianjurkan. Kita lihat dari surah Al-Baqarah 186, dianjurkan untuk banyak berdoa. Kenapa? Karena orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka adalah orang-orang yang doanya mustajab. Dahsyatnya bulan suci Ramadan yang banyak sekali keutamaannya. Maka wajar kalau kita sedih ketika bulan Ramadan ini pergi. Karena bulan Ramadan banyak keutamaannya, salah satunya doa-doa terkabulkan. Doa-doa terkabulkan itu beberapa kondisi. Ketika safar, ketika ini, dan ketika orang yang berpuasa sampai dia buka. Jadi, kadang-kadang kita berdoa agar Allah kasih kita kekuatan, kasih kita semangat
berdoa, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. yang kemarin Dan apabila kamu berkata kepadamu Muhammad, maka sesungguhnya aku mengampunkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku dan memenuhi permintaan dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. baik dalam surah Al-Baqarah 186 tadi kata Pak Rek sudah baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an fastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ada yang bertanya aku di mana, katakan aku dekat. Aku mengabulkan permohonan apabila orang-orang itu berdoa kepadaku asalkan dia beriman dan mengikuti perintahku. Jadi kita doa sama Allah. Doa kepada Allah sangat kuatkan untuk istiqamah sampai kepada titik akhir. Biasanya makin terakhir Ramadan makin maju softnya, makin mendapatkan kemajuan, makin softnya makin maju dulu. Softnya makin maju. Orang-orang udah sibuk bikin kue, bikin baju lebaran, bikin pasar dan sebagainya. Padahal sebetulnya lupa pakai waktu kritis. Kata Rasulullah SAW di dalamnya ada Lailatul Qadar di malam yang jiwa biru. Coba baca dulu Lailatul Qadar. Surah Al-Baqarah itu sebagai kami kita semua bacaan bareng di sini. Kita baca di 10 malam terakhir di malam yang jiwa. Kalau kita dapat malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Malam kita sebut sebagai Lailatul Qadar. Di mana kalau kita terlibat di dalamnya, maka kita terlibat suatu seperti 83 sampai 84 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Masya Allah, dasarnya Lailatul Qadar ini teman-teman semua dikatakan Lailatul Qadar ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Malam ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kita beribadah di dalamnya, Masya Allah, maka kita mendapatkan ibadah 83 sampai 84 tahun. Umatnya Rasulullah SAW kemudian hanya 60 sampai 70 tahun, betul? Tapi kalau sudah dalam kuat dan Masya Allah dan yang namanya apa kata Rasulullah? Barang siapa yang sholat di Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang sholat malam tarawih yang lain karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan suci Ramadan ini Masya Allah adalah bulan yang juga dijuluki sebagai syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah pada saat itu Rasulullah SAW
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan bulan yang penuh dengan keampunan. Jadi celaka orang-orang yang masih meneruskan maksiat di bulan suci Ramadan ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar 53 ayat saya. Ini berisi tentang ayat yang membuat kita bersemangat, ya, untuk bertawaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang kalau kita berdosa dan semua kita akan mengatakan saya malu, saya nggak pantas, saya adalah orang yang kotor, orang yang penuh dengan dosa, maka nggak ada kesempatan yang bisa bertawaf kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar 53 sebenarnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Teman-teman sekalian, coba kita lihat dalam surah Az-Zumar ayat 63. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai umat-umat ibadah dari mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Semua dari kita berdosa, betul? Ada nggak orang yang bisa dari dosa? Ada nggak orang-orang yang bisa dari dosa, betul sekalian? Orang-orang yang suci, yang seumur hidupnya nggak pernah berbuat dosa. Apa kata Rasulullah SAW? Semua Bani Adam yang berbuat dosa. Namun yang terbaik adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua dari kita berdosa. Yang terbaik adalah orang yang nggak pernah berbuat dosa, bukan? Tapi yang terbaik adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Az-Zumar Allah berkata, wahai hamba-hamba yang melampaui batas, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Allah tidak memanggilmu dengan kalimat wahai berzina, wahai orang yang durhaka kepada orang tua, wahai orang yang bermerasa dengan suaminya, wahai orang yang tidak sabar kepada anak yang muda. Allah tidak sebut-sebut istrikan kok. Tapi Allah memanggil kita dengan kalimat yang lembut, dengan kalimat yang penuh dengan kebaikan. Apa itu? Wahai orang-orang yang telah melalui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Karena setan mengatakan kamu itu dosa yang tidak baiknya. Kamu itu kesalahan yang baiknya. Gak tahu. Kamu minta ampun sama Allah, berdoa sama Allah, walaupun dia mesti bersama dengan orang-orang saleh. Munafik kamu. Dan setan mengatakan begitu. Ingat setan itu ada dari golongan jin, ada dari golongan Muslim. Jadi mereka berkata putus asa. Ada orang-orang saya umroh, saya berdosa. Saya nggak mau hafalin Quran, karena saya sudah besar, jadi saya besar itu adalah putus asa dari syaitan. Tapi kata Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Saya mau cerita satu kisah. Kemarin baru jelasin. Ada satu berzina yang seumur hidupnya berzina atau menjadi seorang pelacur, kan? Suatu ketika beliau dalam keadaan yang sangat haus, dan itu tidak ada pelanggan sama sekali dalam keadaan luar biasa. Kemudian beliau berjalan ke tengah gurun pasir. Kemudian beliau melihat ada seekor anjing yang sangat kehausan, menjulurkan lidahnya, sangat-sangat kehausan. Lalu terjadi kasihan dari anjing tersebut, dan kemudian dilihatlah oleh seorang perempuan ini ada sumur di dekat situ. Maka apa yang dilakukan? Dia tolong anjing, padahal dia sendiri pun kehausan. Dia berusaha turun ke sumur, sepatunya dengan sepatunya dia ambil air tersebut dan dia berikan dengan terlebih dahulu untuk sang anjing. Kira-kira perbuatan ini
saya kepadanya. Padahal misalnya banyak sebelum-sebelumnya, tapi ini ada kemudian yang dibuat baik dengan cara seperti ini. Masya Allah. Jadi semua orang punya kesempatan untuk jadi orang baik. Teman-teman lihat saja orang berapa? Siapa dia? Orang yang dulu adalah membunuh bayi perempuan yang hidup di kubur, bayi perempuan yang hidup. Lalu Rasulullah SAW pada akhirnya menerima Islam dari orang tersebut. Ketika orang Muhammad masuk Islam, maka lihatlah bagaimana beliau melakukan kebaikan-kebaikan, tutupi kesalahan yang lalu, dan sekarang kalau Raziah kubur Nabi ada kuburnya, bisa ingat Muhammad radhiyallahu anhu di sebelah kubur Nabi Muhammad SAW. Artinya, apapun masa lalumu, kau punya kesempatan untuk jadi orang yang lebih baik. Apapun yang kau pernah lakukan di masa lalumu, Allah masih menunggu kau dari kita. Jadi, insya Allah, bulan suci Ramadan, bulan kita diminta untuk banyak minta ampun kepada Allah SWT. Rugi orang-orang yang ketika datang bulan suci Ramadan, karena masih meneruskan maksiatnya. Rugi apabila datang bulan suci Ramadan, tapi banyak hal lainnya. Tinggal 10 malam terakhir masa untuk khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan cara apa salah satunya banyak bertobat kepada Allah SWT. Rasulullah SAW dijamin masuk surga, tapi masih istighfar 70 sampai 100 kali. Kita ini belum tentu masuk surga, tapi kadang-kadang lisan kita belum masuk demikian kepada Allah SWT. Maka kita minta sama Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, minta agar Allah mengampuni dosa-dosa. Jadi syahrul Ramadan itu juga sebagai syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Ada lagi julukan dari bulan suci Ramadan, syahrul bulan kadar tawaran, bulan di mana kita disuruh untuk banyak bersedekah. Hari ini kalau baca surah Al-Baqarah 241, bahwa nggak ada ceritanya orang sedekah jatuh miskin, ada nggak? Ibu kenapa itu miskin? Karena saya banyak sedekah. Orang yang orang yang sedekah di Ramadan lipat ganda, masya Allah, pahalanya dan sedekahnya. Allah berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Allah berikan kecukupan baginya. Dalam surah Al-Baqarah 291, janji Allah untuk orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Suara apa ya? Yang karena yang berbeda. Oke. Dalam surah Al-Baqarah 291, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bukan pada itu bacaan. Dalam surah Al-Baqarah dalam surah Al-Baqarah 291, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله Allah mengadakan kebijakan yang menjadi dan Allah adalah kuasa Maha Pengampun. Oke, terima kasih Maria. Dalam surah Al-Baqarah 291 dijelaskan akan Bapak sekalian bahwa siapa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilipat dengan 700 kali lipat. Jadi masya Allah betapa banyak yang bermanfaat selama Rasulullah SAW adalah orang yang gemar bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Kita sudah lalu mencari-cari gimana ya caranya yang bisa dapat pahala sedekah. Makanya mudah sekali kita Rasulullah SAW apa? Kalau ada pahala
kecil. Berikan bangun ini, kenapa? Karena cerdas kenapa? Kau dapat pahala orang puasa. Mahal nggak kira-kira udah biji kurma? Bisa nggak kira-kira kita puasa untuk orang-orang yang nggak sempat buka puasa di tempat waktu? Jadi dibalas Allah banyak sekali orang-orang yang mau menggunakan sedekah. Mereka mau mendapatkan orang-orang yang puasa untuk kasih makan orang-orang dan punya uangnya. Tapi dengan kurma saja, insya Allah orang bakal puasa karena akan dari ini akan mendapatkan pahala puasa. Jadi teman-teman sekalian masih ada 10 hari terakhir. Sebagian teman-teman akan diiktikaf berada di masjid. Beli itu satu dus kayak mineral sekalian. Apalagi kita bisa memposisikan untuk orang-orang yang puasa supaya kita bisa dapat pahala puasanya. Ngomong-ngomong masalah sholat, masya Allah, sholat itu luar biasa, efek dan dampak. Apa sih manfaat dari sholat pada semua? Mungkin tahu nggak sholat itu bisa menolak bala, bisa menolak bencana. Contoh, yang harusnya diikuti kotor, tiba-tiba keserahkan. Tapi cuma yang tergores kotornya saja. Mungkin harusnya itu sudah jatuh. Tapi segala sedekah yang ini dilakukan, maka sedekah itu bisa menolak bala dan bencana. Jadi kotor yang aja digores, padahal pada saat itu sudah kembali. Kenapa? Karena mungkin ada sedekah yang kau pernah berikan kepada seseorang yang sudah kau itu membuat kesalahan. Saya sering cerita ini berdua-dua. Ketika tahun lalu saya haji, buat kabar di ICU 11 hari koma, dokter mengatakan kamu sulit untuk bisa bertahan dan kalau bertahan dengan tahan, apapun yang bisa sebut dengan Tuhan kalau kamu bisa kaji mendalam. Tapi yang saya luar biasanya kagum dan takjub adalah orang-orang yang ada di ICU semua yang mendalam sudah mengatakan caranya adalah kamu sedekah. Kayak itu ada di ICU ini kamu sedekah dan berdoa sama banyak sedekah, banyak sedekah. Jadi setiap orang yang sedekah ini ketika kata saya dalam keadaan terikat, orang-orang kalau di ICU itu biasanya diikat. Nanti kalau dia baru juga berdoa soalnya. Jadi diikat, badannya sudah buka-buka, yang sudah dilakukan. Dokter itu sudah mengatakan saya harus sedekah. Ternyata sedekah itu dahsyat itu sama banget bencana. Jadi sedekah yang kita berikan di jalan Allah bukan untuk orang lain, tapi sedekah yang kita berikan di jalan Allah sekarang sedekah itu untuk diri kita. Saya bahasa contoh seperti itu. Kalau suatu ketika ada orang dalam kampus, kemudian kita sekolahnya, kemudian dia jadi orang sukses, kemudian kita katakan, kalau nggak gara-gara saya, aku tidak jadi orang sukses. Kalau nggak gara-gara saya, aku tidak jadi orang hebat. Betul nggak kata-kata begitu? Betul. Kalau nggak gara-gara saya, kita jadi orang hebat. Itu kalau yang bebas teratur, dia dikatakan jadi orang hebat. Kalau kata-kata orang hebat sedekah untungnya, kita tidak akan respon. Atau masjid yang menjadi kita katakan, kalau nggak gara-gara saya, ini berdiri masjid ini, saya tidak akan pertama. Kalau bapak dan ibu nggak sedekah untuk masjid ini, Allah katakan masjid ini terbangun. Allah kirim orang yang sedekah untuk masjid ini. Jadi bukan gara-gara kita. Kita sedekah bukan kita tolong orang. Kita sudah fokus dengan diri kita sendiri. Kita sudah fokus sedang bantu diri kita sendiri. Makanya dikatakan bahwa saudara itu salah satu misinya adalah bala. Bulan suci Ramadan, bulan diberikan Rasulullah banyak sekali bersedekah. Ya kan kita mikir sedekah apa ya? Masih sekarang pada buka puasa apa ya? Kami susah sekitar Ramadan, mereka sekarang mungkin buka puasa, silakan dan bersedekah. Jika saya ketemu banyak orang hebat, ternyata itu adalah orang-orang yang salah satu rahasianya adalah sedekah. Apa kata sahabat Allah? Sesungguhnya sedekah bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana sekaligus menghilangkan dosa orang boleh orang-orang tak beriman. Karena Allah menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantara Allah. Jadi kalau di antara kita ada yang sakit, sedekah. Di antara kita ada yang punya masalah rumah tangga, sedekah. Di antara kita ada yang ujian-ujian kehidupan. Yang anaknya kenapa-napa, sedekah. Yang anaknya nggak sedekah. Islam ini tidak hanya melalui Allah, tapi juga melalui nas. Islam ini tidak hanya melalui kita ibadah diri sendiri aja, tapi juga peduli dengan sesama orang-orang lain, saudara-saudara kita. Jadi bulan suci Ramadan dijuluki juga syahrul rajul, yaitu bulan yang dermawanan, bulan yang dimana kita diperintahkan untuk banyak bersedekah. Insya Allah.
bulan suci Ramadan dijuluki juga syahrul Allah, bulan Ramadan dijuluki juga syahrul maghfirah, bulan Ramadan dijuluki juga syahrul sabar. Bulan Ramadan dijuluki juga sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, bulan dimulai untuk bisa bekerja lain, bisa berpuasa, bisa berbuka dan istirahat. Bulan suci Ramadan dijuluki juga lagi syahrul rahmah, bulan Allah melimpahkan kasih sayang, betul. Bulan suci Ramadan dijuluki apa? Syahrul Lail, bulan yang ujungnya adalah hari raya Idul Fitri. Ketika hari raya Idul Fitri 10 hari lagi, kita akan mengatakan menuju hari kemenangan. Kemenangan buat siapa? Kemenangan buat orang yang masih maksiat dari Ramadan? Kemenangan buat orang-orang yang masih lalai dalam Ramadan mereka? Kemenangan masih untuk orang yang tidak sungguh-sungguh dari Ramadan mereka? Kemenangan buat siapa? Buat orang-orang tertentu yang sungguh-sungguh dengan Ramadan. Kemenangan untuk orang-orang yang serius dengan Ramadan. Kemenangan untuk orang-orang yang benar-benar sopan santun terhadap tamu-tamunya yang juga Ramadan. Jadi hari kemenangan yang berbeda yang adalah hari di mana kita seperti Bali dan berakhir bersih. Tapi kepada siapa? Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Ramadannya. Maka masih tersisa 10 hari terakhir. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. 10 hari terakhir Rasulullah merencanakan yang akhir itu istri betul-betul dia fokus untuk etika, bagikan istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Maria, baca Quran lagi. Oke. Hari ini karena dikatakan bulan suci Ramadan adalah bulan yang Quran, saya mau sebelum saya lanjut, boleh nggak supaya kita makan hari juga kita membaca doa bareng-bareng. Kita ini seselamat dalam kehidupan, setelah banyak petunjuk bisa kita banyak banyak dalam kehidupan. Sebelum saya lanjutkan tafsir saya mau kita semua doa Allahumma Muhammad. Boleh? Yang semuanya sudah hafal? Oke, nanti saya akan bacakan artinya kepada Syekh Abdul. Dengan kita bisa baca Quran, agar doa dulu kepada Allah. Maka insya Allah kita akan bermotivasi untuk bersedekah, bermotivasi untuk bertobat kepada Allah SWT, bermotivasi untuk bersabar, bermotivasi untuk bisa sungguh-sungguh dengan amal ibadah kita. Jadi kita minta kepada Allah SWT, kita hatinya terbawa dengan Quran, maka doa yang sungguh kepada Allah adalah Allah Muhammad. Kita baca doa dulu bareng-bareng ya, sebagai pembagian semangat. Silakan kalian berbicara. Tapi saya membacakan dulu artinya. Ustaz doa ini baca biasa. Quran adalah dikatakan sebagai petunjuk, sebagai obat bagi kita. Ketika kita menjadi orang sabar, menjadi orang yang berkabar, menjadi orang yang banyak sedekahnya, mau jadi orang yang Allah memberikan rahmat kepada kita, kuncinya tidak jauh dari kita bersama dengan Quran. Quran menjadikan kita termotivasi untuk melakukan itu semua dengan kabar baik kita yang Allah berikan. Tadi kita doa Allah yang diberikan sebagai artinya. Ya Allah, dengan Al-Quran kurniakanlah kasih sayang kepada kami, ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai ilham, sebagai cahaya, sebagai hidayah dan rahmat bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ingatkanlah kami apabila ada ayat yang kami lupa mengingatnya. Ajarkanlah kepada kami apabila ada ayat yang kami bodoh dalam memahaminya, dan berikanlah kepada kami kenikmatan membaca Al-Quran siang dan malam sepanjang hari
Baca Al-Quran, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, setiap hari dia membaca Al-Quran, ya Allah, ya Allah, dan sebagai pembela bagi kita yang yakin kepada semua. Jadi jadikan momentum Ramadan sebagai momentum untuk Quran kembali kepada Quran. Baca Quran setiap hari, 5 malam dengan Quran, baca setiap hari. Orang dari Quran dan kita baca Quran dengan Quran. 2 Al-Quran dihafalkan. Ibunda berapa juz? Juz makhluk, juz jamu, juz kopi. Dapat berapa juz, Bu? Banyak ya? Alhamdulillah. Al-Quran juga ditadabbur, dibaca artinya direnungi dan bahasa Al-Quran. Al-Quran diajarkan khairul man ta'allama wa 'allama. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan belajar Al-Quran. Bulan suci Ramadan, Al-Quran berdekatan dengan Al besar. Alhamdulillah. Kita usai ceramah pada hari ini, tapi mau dengar dari Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah. Semoga Allah menurunkan hidayah kita, Allah bersihkan hati kita dengan kesabaran, dengan ketenteraman, Allah yang biasa kita untuk beribadah sampai akhir di dalam sisi untuk ini ada yang teman-teman, saya akan bagikan sebuah video 8 tahun belakangan ini kami di seluruh masyarakat Indonesia di berbagai kota dan desa kita menolong anak-anak kita dari berbagai pelosok yang kita minta yang terbaik untuk bisa belajar Quran dari siswa dari bahasa Arab dari pendidikan agama Islam dan kemudian akhirnya kita melihat mereka dengan beasiswa Quran. Anak-anak Indonesia yang pintar melakukan dagangan tidak punya biaya, jadi kita berkumpul orang-orang yang punya harta kita berkumpul sedikit lama-lama cukup biaya anak-anak. Saat ini sudah ada 800 anak-anak yang sudah terbantu di seluruh masyarakat Indonesia. Sebagian dari mereka sudah belajar dari handphone dan sekian untuk apa?
Indonesia bisa melakukan produk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Indonesia menjadi negara yang berkembang. Kita lihat juga bisa selesai.